Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Lapor Mas Gibran. Mbak Amin udah muncul lagi nih dengan komentarnya, narasinya, tanggapannya terkait Bapak Mas Gibran. Ya, Mbah Amin ini mengomentari Pak Jokowi yang cawe-cawe katanya. Lagi jadi presiden dibilangnya cawe-cawe. Udah pensiun pun cawe-cawe juga. Ya, begitulah. Ya, Mbah Amin ini menyoroti Pak Jokowi ya, yang ikut kampanye pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tas Yassin di Jawa Tengah. Mbah Amin sebenarnya harusnya udah nggak usah khawatir sih. Pak Jokowi aja sendiri tuh nggak yakin pengaruhnya masih tinggi. Itu dikatakan Pak Jokowi sendiri ya. Tapi kalau ngelihat Mbah Amin ini sepertinya ngeri juga ngelihat kalau Pak Jokowi turun tangan ya. Turun tangan membantu kemenangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Nah, ini ada dari Bapak Simon John ya, yang mengomentari tanggapan Amin Rais lah, yang mengatakan Pak Jokowi itu sekarang itu masih gila kekuasaan, katanya gitu. Gara-garanya ya cuma Pak Jokowi ikut kampanye pilkada doang. Ya kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya, mari kita simak video Bapak Simon John dan Bapak bukan partai politik yang menanggapi Mbah Amin yang mengatakan bahwasannya Bapak Jokowi atau Bapak Mulyono kalau kata Mbah Amin itu yang masih haus dengan kekuasaan. Mari kita simak bersama. Let's go. Belum lama ini Amin Rais membuat pernyataan yang menuduh bahwa Joko Widodo sedang memainkan sebuah kegilaan kekuasaan yang menempatkan seorang Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, sebagai orang yang sulit untuk diteladani. Amin Rais berpendapat bahwa Jokowi yang gila kekuasaan itu telah mempengaruhi bagaimana perpolitikan di tanah air, khususnya dalam Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Kita menyaksikan betapa kotornya tangan Jokowi sehingga ia ingin cawe-cawe dan mempengaruhi proses pilkada di dua tempat itu. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk melihat secara kritis pernyataan seorang Amin Rais yang menuduh di sana-sini, termasuk tuduhan terhadap Jokowi sebagai orang yang haus kekuasaan, gila kekuasaan, dan karena itu menggunakan perangkat kekuasaannya sebagai Presiden ke-7 dan pengaruhnya yang masih kuat terasa. Bagaimana kita menempatkan geliat seorang Jokowi sebagai manusia politik ketika ia terjun langsung untuk mengendorse pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Teman-teman, sejatinya semua manusia itu adalah makhluk politik atau manusia politik. Kita semua dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, kita punya yang namanya kesadaran tentang apa yang kita harus lakukan. Dan kesadaran itu bersifat given, artinya sesuatu yang diberikan atau terberikan kepada kita. Termasuk identitas kita sebagai makhluk politik atau manusia politik. Kita semua dilahirkan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan itulah panggilan politik kita yang paling primordial. Kita ingin bertanggung jawab pada diri kita supaya kita punya eksistensi,
yang diperhitungkan oleh banyak orang di sekitar kita. Kemudian jauh lebih luas lagi, kita dilahirkan juga menjadi makhluk politik yang bertanggung jawab pada hidup orang lain. Dan kita ingin menghadirkan perspektif tanggung jawab itu dalam rangka kita menjadi orang yang ingin memastikan bahwa hidup bersama dengan orang lain itu hidup yang penuh dengan nilai yang kita usung bersama-sama, bahwa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan itu menjadi bagian mutlak dalam hidup kita bersama. Termasuk ketika kita mencermati bahwa setiap aktor politik sebagai manusia politik yang memiliki kesadaran tentang apa yang dinamakan tanggung jawab. Jadi nilai keutamaan politik itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab primordial pertama terhadap diri kita, dan kemudian keluar sebagai makhluk sosial, kita mau bertanggung jawab pada hidup bersama, di mana politik dalam arti yang luas dan demokratisasi dalam arti yang luas itu hendak kita wujudkan dalam rangka kita ingin menjadi makhluk yang ingin membuat hidup kita itu semakin baik. Nah teman-teman, dalam konteks itu saya ingin mengulas bagaimana pernyataan lagi-lagi kontroversial yang pernyataan itu keluar dari mulut seorang Amin Rais. Ia menuduh bahwa Jokowi adalah orang yang sedang memainkan politik yang sangat kotor. Ia mengatakan bahwa Jokowi menggunakan daya kemampuannya, termasuk dirinya sebagai seorang presiden ke-7 atau dalam tanda kutip mantan presiden yang pasti punya sederet referensi dan kekuatan, baik pengaruh maupun kekuatan modal dalam rangka memastikan ikut serta dalam perhelatan politik di tanah air atau di satu wilayah tertentu. Amin Rais di sini menuduh Jokowi gila kekuasaan, dan kegilaan kekuasaan Jokowi itu terlihat ketika ia turun gunung dan memperkenalkan atau mengendorse atau ikut berkampanye bersama dengan pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Nah, saya ingin katakan teman-teman, pernyataan seorang Amin Rais ini sulit untuk kita tempatkan dalam kesadaran sejarah. Sekali lagi teman-teman, filsafat itu selalu terkait dengan kesadaran sejarah. Mengapa? Karena tanpa kita sadar tentang yang namanya kesadaran sejarah, maka kita sulit untuk menempatkan apa yang dilakukan oleh siapapun aktor politik, tidak hanya Jokowi, dan dalam konteks ini Jokowi, itu untuk kita lihat secara kritis. Saya ingin katakan bahwa sepak terjang politik seorang Jokowi sebagai manusia politik tidak boleh kita batasi. Apalagi ia sekarang menjadi seorang aktor politik atau manusia politik yang bebas. Bebas dalam arti tidak ada embel-embel kekuasaan apapun yang dilekatkan atau disematkan kepadanya. Ia bukan presiden, tetapi ia adalah orang yang sama seperti kita, punya hak dan kewajiban. Dan dalam rangka menegakkan hak dan kewajibannya, ia punya kesempatan yang sama seperti kita. Sekalipun kita sadar bahwa ada begitu banyak privilege dan keuntungan yang diberikan oleh banyak pihak termasuk negara ketika Jokowi turun langsung untuk mengendorse pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Tetapi teman-teman, saya ingin menempatkan tuduhan itu sebagai tuduhan yang berlebihan. Mengapa? Karena seorang Amin Rais lupa bahwa dirinya adalah juga makhluk atau manusia politik yang punya kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama untuk turut serta menghadirkan pengaruh politik tertentu yang ingin ia bagikan dan ingin ia sharingkan kepada siapapun. Pernyataan-pernyataan seorang Amin Rais terhadap Jokowi misalnya, itu adalah pernyataan-pernyataan politik yang seringkali tanpa sadar atau tanpa disadari oleh seorang Amin Rais, dan saya kira seorang Amin Rais sangat sadar tentang tujuan-tujuan politik dari pernyataan-pernyataannya, sekalipun itu kontroversial.
saya ingin katakan itu juga bagian dari politik seorang Amin Rais untuk mempengaruhi opini massa terkait dengan mengapa kita harus mengatakan, setidaknya menurut pendapatnya, bahwa Jokowi adalah seorang yang gila kekuasaan ketika ia terjun langsung untuk mengendorse pasangan-pasangan tertentu, misalnya Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi yang maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Lagi-lagi teman-teman, kita harus menempatkan sepak terjang politik Jokowi itu sebagai bagian yang tidak lepas dari kesadaran sejarah. Kita tentu tahu bagaimana seorang Jokowi adalah manusia yang punya pendirian tertentu, punya prinsip politik tertentu. Dan prinsip politik itu yang kadang-kadang kita sulit pahami tentang seorang Jokowi. Setidaknya kita tahu bagaimana prinsip politik Jokowi itu kemudian membuat Jokowi menjadi orang yang berbeda pandangan dengan garis kebijakan seorang Megawati Soekarno Putri. Bahkan secara diametral berbeda pandangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pilihan Jokowi tentu pilihan sulit. Dan banyak referensi yang sudah kita temukan bahwa sikap politik Jokowi yang berbeda dengan Megawati dan berbeda dengan PDIP itu bukan pilihan yang mudah, tetapi pilihan yang sulit. Tetapi Jokowi tidak bisa untuk tidak melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia mendapatkan pandangan sebelah mata bahwa posisi Jokowi tanpa Megawati, posisi Jokowi tanpa PDIP itu tidak ada apa-apanya atau nothing. Itulah salah satu kekuatan mengapa Jokowi akhirnya memilih sikap politik yang mandiri dan ingin membebaskan dirinya dari pengaruh kooptasi yang datang dari seorang Megawati termasuk PDI Perjuangan. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin menegaskan sekali lagi, pernyataan seorang Amin Rais yang menuduh bahwa Jokowi adalah orang yang gila kekuasaan dan menggunakan berbagai macam perangkat kekuasaan oleh karena ia pernah menjadi presiden, itu sebagai bagian yang tidak punya kesadaran sejarah. Itu adalah pernyataan aneh dan itu sekaligus merupakan bentuk serangan terhadap Jokowi yang punya hak dan kesempatan yang sama. Sama seperti Amin Rais, ia juga punya kesempatan yang sama untuk mengkapitalisasi dirinya sebagai seorang manusia politik, aktor politik yang bisa mempengaruhi opini masyarakat, opini publik untuk tidak juga mempercayai terhadap seorang Jokowi. Nah, ketika pilihan Jokowi adalah terjun langsung untuk memperkenalkan dan ikut serta dalam kampanye pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah, itu adalah pilihan sadar seorang Jokowi. Biarkan Jokowi memainkan politiknya. Jokowi tetap adalah Jokowi yang punya independensi dan prinsip politik yang jelas terkait dengan apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia baktikan pada nusa dan bangsa. Dalam tatanan imajinasi, Profesor Amin mungkin kaget setelah tidur bermimpi terkait dengan si bebek lumpuh yang ternyata pulang ke Solo tidak tidur terlalu lama, tetapi kemudian segera bangun dan menari-nari dalam panggung politik Pilkada 2024, khususnya di Jateng, Solo, dan Jakarta. Sehingga beliau kembali bangun dan kemudian merekam diri dan mengomentari tentang si bebek lumpuh yang sekarang ini sedang menari-nari di panggung politik. Nah, yang menjadi catatan menarik adalah setelah saya mengamati konten beliau, memang di sini masih kemarahan itu nampak ya pada statement-statement beliau terhadap Pak Jokowi yang dianggap sebagai orang yang tentu punya watak yang tidak pernah berubah ya, karena dalam istilah Jawa yang beliau sebutkan bahwa watuk itu ya bisa disembuhkan, tetapi kalau karakter lain soal, sulit untuk dipulihkan dan dibawa mati. Dan beliau pada akhirnya menyebut soal kebijakan ekonomi, tentang relasi atau kerjasama ekonomi dengan China yang sepertinya beliau sangat anti terhadap China. Ada apa dengan pikiran Profesor Amin Rais? Kita akan bincang di Bukan Partai Politik. Topik yang saya ingin judulkan di sini, judulnya adalah dalam catatan saya bebek lumpuh ya. Bebek lumpuh
mimpi buruk Profesor Amin Rais dan Jokowi pun tetap menari. Ya, saya ingat sekali dengan guru politik saya yang mengatakan bahwa kalau lawan politik Anda menabuh gendang, jangan ikut menari. Ya, nah, ini saya sinkronkan dengan perenungan saya terkait dengan dinamika geliat berpolitik di era demokrasi sekarang ini, khususnya juga ketika persoalan ruang publik ini menjadi bagian dari pilar-pilar demokrasi dan kita lihat banyak sekali tabuhan-tabuhan gendang di dalam, dan mudah-mudahan kita tidak ikut menari soal pupuk wafala, soal ini, soal itu, ya. Maka saya kira kita tetap berpijak pada sebuah tarian-tarian yang ringan-ringan saja, ya. Nah, kita akan menari-nari di ruang bukan partai politik ini. Baik teman-teman, kembali kepada persoalan ya mimpi buruk Profesor Amin Rais, karena beliau sama sekali tidak menyangka kalau Pak Jokowi itu tidurnya terlalu cepat ya, dan kemudian ternyata menunjukkan bahwa beliau tidak lumpuh, tetapi menari-nari dan kemudian punya pengaruh yang cukup kuat, ya kalau tidak mau dikatakan besar sekali pengaruhnya, sehingga ini menjadi hal yang menarik bagi sebuah kontestasi politik pesta demokrasi yang akan kita jalani dan ya ikuti bersama-sama ya, di mana medan pertempuran Jakarta, ya, Jawa Tengah, Solo dan juga Sumatera menjadi ruang yang menarik untuk diikuti. Tetapi soal kita itu bukan soal itu ya, siapapun silakan saja, kelompok manapun, partai manapun punya ruang yang sama untuk berkontestasi dengan strateginya masing-masing. Sejauh itu ya baik untuk kita semua, siapapun yang terpilih kita akan ucapkan selamat dan tentu kita akan mendukung beliau-beliau itu. Tetapi yang mau kita coba terus-menerus hadirkan dinamika diskusi kita adalah terkait dengan pandangan-pandangan Profesor Amin Rais terkait dengan sosok Pak Jokowi ya. Saya juga cukup heran apa sebenarnya membuat beliau begitu sangat marah terhadap Pak Jokowi ya. Apakah hanya persoalan tentang kasus putusan 90 dan yang lain-lain, tetapi juga ada hal yang sebenarnya yang paling geram buat beliau, karena beliau mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu melarat. Nah, kalau dalam konteks skala mayoritas, saya sih tidak yakin ya. Saya juga belum cek tentang isu tentang kemelaratan atau sebut saja indikator katakanlah persentase tentang kemiskinan di Indonesia itu berapa persen ya. Kalau tidak salah dulu angka-angkanya bergerak antara 11-13%. Nah, itu kan tentu tidak bisa disebut sebagai mayoritas ya. Nah, yang mau saya juga lihat di sini adalah respon beliau secara negatif ya, sign quote penuh kebencian kelihatannya terkait dengan Cina ya, yang ketika beliau mencoba untuk menarasikan bagaimana pemerintah kita itu ke China, nyembah-nyembah dekat-dekat ke China ya, mungkin bukan ke Amerika atau kemana dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa kita ini Indonesia tidak hidup ya terisolir dari planet yang namanya bumi. Kita ada satu bumi ya. Maka dari itu tentu tidak ada yang bisa kemudian hidup eksis sendiri di bumi ini tanpa bekerja sama dalam hal untuk saling mendukung ya, karena kita tahu bahwa karakter geografi, topografi, demografi dan seterusnya itu tidak sama dari sebuah negara ke negara yang lain, sehingga prinsip simbiosis mutualis saling memberikan kehidupan itu menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Nah, kita tahu bahwa perekonomian Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Perekonomian Indonesia itu tentu sangat dinamiskan ya, digeliatkan oleh partisipasi penanaman modal asing di Indonesia. Dan kita tahu sepanjang sejarah bahwa Cina itu kan menempati bagian dari 5 besar ya penanam modal di Indonesia. Bahkan belakangan ini dia bisa menyelip posisi Singapura dan Jepang ya, saling selip di situ. Tetapi sepanjang sejarah kita tahu bahwa yang paling banyak menginvestasikan penanaman modalnya itu adalah Jepang dan Singapura ya. Baru-baru ini saja kemudian angka investasi China itu meroket. Tentu ada argumentasi, ada faktor penjelasnya. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang doktrin ekonomi Indonesia, berbicara tentang doktrin ekonomi yang kita sebut sebagai poros ekonomi maritim kalau tidak salah ya, poros maritim dunia seperti itu, yaitu merupakan doktrin ekonomi yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mengatakan bahwa
kita perlu menjadi titik sentral ya, poros terkait dengan negara-negara lain, ya negara-negara maritim. Dan ini sebenarnya sinkron atau berkesinambungan dengan prinsip yang juga dimiliki oleh China ya. Kita tahu bahwa China dengan dulu obornya ya, One Belt ya, One Road. Kemudian dia berganti nama menjadi BRI ya, Belt and Road Initiative ya. Ini yang kemudian merupakan cita-cita China untuk bagaimana menyatukan, mengikat satu jalan yang membentang antara Asia, ekonomi Asia, Eropa, dan juga Afrika. Nah, inilah yang kemudian dipandang oleh pemerintah bahwa China ini punya prinsip atau doktrin ekonomi yang selaras ya, chemistry-nya, artinya kompatibel dengan pikiran dan cita-cita Indonesia. Dan kita tahu bahwa China adalah merupakan salah satu negara atau di posisi kedua sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi terkuat di dunia. Nah, kita tentu tidak meninggalkan akan partisipasi Amerika di dalam investasi. Bahkan kita tahu dalam catatan akhir-akhir ini, Amerika yang tadinya tidak pernah masuk dalam jajaran 5 besar investor penanaman modal asing di Indonesia itu sudah menembus angka itu. Artinya ada satu kesadaran untuk kerjasama, karena Indonesia punya prinsip tidak pernah menutup kerjasama pada negara manapun. Ini bukan persoalan isu apapun, ini isu bagaimana bisa membangun kelangsungan hidup manusia, peradaban manusia secara kolektif bersama. Sehingga persoalan-persoalan kemelaratan di sebuah negara itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, disinilah saya kira Prof. Amin mungkin perlu agak sedikit menjaga jarak secara emosional, tetapi mengedepankan prinsip intelektualitas beliau yang tentu merupakan guru kita bersama, untuk mengajari kita semua bagaimana sebenarnya memandang Indonesia bukan dalam konteks pertarungan panggung politik saja. Ya, bukan persoalan tentang bebek lumpuh, bukan persoalan pupuk apa, bukan persoalan apa yang sebenarnya ini menyedot perhatian kita, pikiran kita, sehingga kita tergoda untuk saling meniadakan satu dengan yang lain ya. Tidak dalam konteks bekerja satu dengan yang lain. Nah, ini yang kemudian kita mau tarik wilayah pertarungan kita itu bukan pada pertarungan tentang partai, elit politik, ya kelompok ini, tapi pertarungan kita adalah pertarungan bagaimana bisa menjadi salah satu negara yang terbaik di dunia, menjadi salah satu negara yang tentu dalam konteks kontraksi ekonominya menggairahkan bagi kita semua. Nah, karena itu kita butuh stabilitas keamanan yang bisa membuat kepastian penanaman modal di Indonesia itu turut membuka ruang dan peluang kerja bagi banyak kita. Tentu ya, kesejahteraan sebuah negara pasti akan menjadi bagian dari kesejahteraan negara kita. Yuk kita bangun dari tidur kita, tidak ada bebek lumpuh, tidak ada fufu-fafa. Mari kita bekerja sama, hindari perdebatan-perdebatan yang sia-sia, yang dieksploitasi oleh media untuk kepentingan-kepentingan komersil semata, bukan partai politik. Ya, begitulah tadi tanggapan dari Bapak Simon John dan Bapak bukan partai politik ya, yang mengcounter narasi dari Mbah Amin ini ya, yang mengatakan Pak Jokowi itu masih haus akan kekuasaan. Kalau Pak Jokowi haus akan kekuasaan sih sebenarnya nggak bakal tuh duduk nonton timnas Indonesia lawan Arab Saudi di tribun biasa. Kalau haus kekuasaan, haus kehormatan, mungkin beliau akan duduk tuh di VIP. Ya, menurut gua ini mah. Nah, ternyata Mbak Amin khawatir juga nih ya, pengaruh Pak Jokowi ini ya. Ternyata masih kuat. Padahal mah, belum tentu Pak. Itu kan Pak Jokowi sekedar membantu aja lah. Ya nanti menang kalah ya Pak Jokowi juga terima. Tenang aja ya. Ya, bagaimana menurut tanggapan sobat-sobat nih? Berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.